Kalau mencintai keluarga Nabi itu kamu sebut Syiah, maka Syafi'i adalah orang yang pertama kali Syiah. Nggak ada urusannya. Mencintai zuriat Nabi itu ada di ajaran Ahlus Sunnah, ada di ajaran Syiah. Mana ada orang Syiah khatam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi? Ada nggak? Ada nggak orang Syiah mursyid tarekat? Kiai? Nggak ada. Karena tarekat Sufi itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada nggak orang Syiah akidahnya Asy'ariyah? Belajar sifat 20 ada nggak? Nggak ada. Ya itu namanya ngaco, bingung mau bilang apa. Yang penting dia bahas Hasan Husain, bahasa Ali, Syiah. Sembarangan nuduh orang, ya. Saya sampaikan bahwa mencintai zuriat Nabi, mencintai Sayyidina Ali, Hasan Husain bukanlah ajaran Syiah, tapi itu ajaran Nabi Muhammad, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Man ahabba aliyan fahuwa mu'min. Hadis Muslim. Cinta Ali mukmin. Man abghada aliyan, man abghadahu fahuwa munafik. Murka, benci kepada Ali, munafik. Maka siapa saja kalau kita sebut nama Ali, Hasan Husain, hatinya keberatan, itu yang disebut orang sesat, munafik. Itu yang munafik sebenarnya. Dalilnya jelas. Nabi puji Hasan Husain dengan Sayyidah Syababil Jannah, penghulu surga. Itu pemimpinnya adalah Hasan Husain. Tenang ibu-ibu ya, yang sudah umur 40, 76, nanti kita seumuran. Cuma mungkin beda tempat aja nanti. Mau Pak, seumuran Pak? Mau. Suaranya panjang lagi Ustaz. Nanti kita seumuran. Semua orang di surga itu pemuda dan pemudi. Pemimpinnya siapa? Hasan Husain. Hadis ini riwayat siapa? Imam Tirmizi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi nggak usah khawatir menyebut nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahkan kita menyebut Rasulullah, Assalamu alayka ya jaddal Husaini. Wahai kakek Sayyidina Husain, salam atasmu. Benar gak? Kita senang disebut nama anak kita, Bapak Syanu, wahai anak Syanu, wahai yang punya cucu Syanu. Kita senang. Dan Rasulullah juga senang disebut Jaddul Husain. Nabi lagi jalan, tiba-tiba beliau ruhaninya diperjalankan ke masa depan. Belum mencium kejadian masa depan. Sayyidina Husain dibunuh oleh pembenci-pembencinya, dan beliau sudah tahu muka orangnya, siapa orangnya, kapan kejadiannya. Kata beliau, sungguh aku mencium bau darah cucuku Husain. Sudah dikabarkan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. 4 mazhab salafus soleh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Imam-imam ini yang beriwayatkan. Maka ajaran yang kita bawa gak jauh-jauh dari situ. Ajaran yang kita sampaikan gak jauh-jauh dari situ, ya. Ketika kita mahal qiyam, baca apa lagi? Asyraqal badru alaina min sani. Kalau yang di sini asyraqal badru alaina fakhtafat minhul wudu. Tadi yang dibaca asyraqa. Kalau di Banten orang nyebut asrokolan. Jadi rawi atau baca barzanji, baca maulidan disebut asrokolan ini. Ada orang Banten ya?
Asyraqal artinya telah terbit. Siapakah yang terbit? Al-Badru, bulan purnama. Dalam bahasa Arab, kalau saya bilang nih, Kiai Luqman seperti rembulan. Kata seperti jika dihapus, Kiai Luqman rembulan. Secara bahasa lebih tinggi sastranya yang kedua dari yang pertama. Dihilangkan kata hubungnya, sepertinya dihilangkan. Jadi kalau disebut aslinya begini, Asyraqa Muhammadun kal badri, telah terbit Nabi Muhammad seperti purnama. Dihilangkan kata sepertinya menjadi asyraqal badru. Sungguh telah terbit zat yang cahayanya indah, sejuk seperti malam bulan purnama. Ibu-ibu kalau malam takut nggak? Duduk malam-malam depan rumah gelap, nggak ada lampu, kita takut. Tapi kalau ada purnama, dia terang, indah. Maka Nabi Muhammad itu disifatkan seperti purnama, menyinari yang gelap. Maka bulan purnama ini kalau kita di padang pasir, ini padang pasir ya, atau di tengah laut, itu betul-betul jelas, jalan kelihatan jelas. Apalagi kita di sungai sama laut. Jadi cahaya matahari memantul kepada bulan, bulan memantul ke air, itu indahnya luar biasa. Orang-orang yang di bawah memandangnya, di manakah bayang-bayangnya bulan, disitulah dia jalan. Ya. Asyraqal badru alaina, sungguh telah terbit yang membawa cahaya dalam gelapnya kejahilan. Itu maksudnya. Ya. Fakhtafat minhul buduru. Banyak bulan-bulan, bintang-bintang. Bintang itu banyak. Kalau sudah terbit bulan purnama, kita masih memperhatikan bintang atau memperhatikan bulan? Kalau purnama hanya bulan, yang lain gak dianggap, bahkan tidak terlihat, kecuali planet-planet kecil. Jadi yang terlihat di saat mata purnama itu muncul, itu cuma planet-planet yang masih dekat. Kalau bintang-bintang sudah hilang, fakhtafat minhul budur, maka cahaya bintang, rembulan-rembulan yang lainnya langsung sirna. Ikhtafat itu tersembunyi, tertutup. Kalau lampu sorot, kita sorot orang, yang di belakang sorotan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini lampu sorot. Di belakang lampu sorot kelihatan nggak? Yang kelihatan cuma yang di. Tapi orang yang di depan langsung sorot langsung, dia tersilaukan oleh cahaya, sehingga dia tidak sanggup memandang cahaya itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar yang tidak pernah sanggup memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ditanya, bagaimanakah wajah Nabi? Yang ada cuma nangis. Sayyidina Umar berani dikit, karena waktu kafir dulu ngeliatin Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman juga sama dengan Abu Bakar, nggak berani mandang Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali, pakaiannya Nabi pakaikan kepadanya. Itu sebabnya Sayyidina Ali ketika Nabi hijrah, yang menggantikan kasur Nabi siapa? Sayyidina Ali. Kalau orang tidak dipakaikan nurnya Nabi, nggak ada keberanian seperti itu. Itulah yang disebut pakaian hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakaikan Nabi bukan selimut biasa, tapi selimut dengan batinnya, dengan ruhnya.
Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, itulah hisnullah, itulah bentengnya Allah. Ini ditalkinlah Sayyidina Ali lafaz la ilaha illallah, sehingga dia tidak takut dengan siapapun. Kalau sekarang saya nggak yakin ada orang kayak Sayyidina Ali. Saya bilang nih, saya lagi diancam orang, kamu pakai ya baju saya supaya dikira aku itu masih ada di sini, tapi itu orang lain. Gimana, berani? Banyak yang nggak berani. Orang hari ini pengajian mah berani, tapi kalau berjuang nggak banyak yang berani. Untuk ngaji-ngaji doang cuma dengar, tapi kalau diajak berkorban nggak banyak yang mau berkorban. Ya, saya sudah banyak ketemu begitu. Ya, tapi tidak masalah. In tansurullah yansurkum, jika engkau menolong agama Allah, Allah kirim bantuan. Misla husnika ma ra'ayna qad ya wajhas sururi, sebagus wajahmu ma ra'ayna, kami tidak pernah memandangnya qad, sama sekali. Jadi qad itu sama sekali. Misla, semisal. Husni, husni itu artinya indah. Ini ibu-ibu jangan cemburu ya. Nabi itu kalau dipandang wajahnya lebih cantik dari perempuan, lebih gagah dari semua laki-laki. Perempuan melihat beliau semuanya ingin dipersunting Rasulullah. Laki-laki melihat beliau semuanya ingin menjadi sahabat beliau. Terus bagaimana dengan Abu Jahal? Dia tidak lihat Rasulullah, dia lihat Muhammad bin Abdul. Abu Lahab, dia lihat Muhammad bin Abdullah. Jadi orang-orang yang mengatakan yang di Madinah itu Muhammad bin Abdullah, walaupun ngajar ma'rifat, saya curiga di dalam badannya bukan ilmu Nabi Muhammad, tapi ilmu Abu Jahal sama Abu Lahab, ma'rifat lahabiyah, bukan ma'rifatullah, bukan ma'rifat ilahiyah. Hati bahasa-bahasa begitu tinggalkan. Ini di mana-mana kita sampaikan ini, ya. Jangan sekali-kali ngomong bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Ya, yang ngomong begitu tuh Abu Lahab. Dia tidak lihat Muhammad Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum Islam, apa kata dia waktu perjanjian Hudaybiyah? Kalau kamu Muhammad Rasulullah, untuk apa kami menentangmu? Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim. Sekretaris Nabi saat itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak berani ngapus. Apa kata Nabi? Udah, mana tulisannya mana? Nah, ditunjuk oleh Sayyidina Ali, Nabi yang hapus. Hatta Sayyidina Ali tidak berani menghapus lafaz Rasulullah. Ya wajhas sururi, wahai wajah sumber semua kebahagiaan. Mau bahagia? Mau bahagia? Ceritakan Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Ceritakan akhlak Nabi Muhammad di majelis kita. Maka dulu seorang imam berkalam, seingat saya namanya Al-Jauhari. Siapa yang punya kitab Imam Tirmizi, kitab hadis di rumahnya, seakan-akan Nabi berkalam setiap hari di rumahnya. Maksudnya kalau dibaca, kalau dia baca. Nah, di rumah punya kitab hadis nggak? Nggak punya. Handphonenya apa, Pak? Anti Cina ya? Handphonenya Cina.
Yang handphonenya Apple mana? Katanya anti Amerika. Ya, kita ini seling aneh. Baca WA anti Cina, handphonenya Oppo dan Vivo. Ya, baca WA anti Amerika, handphonenya Apple. Menurut saya itu orang bahlul, bahlul. Nabi itu ketika beliau muncul di muka bumi sudah ada dua mata uang, dinar dirham. Dinar dirham bukan buatan Nabi SAW. Dinar dirham buatan Romawi dan Persia. Nabi kemudian ikuti, maka menggunakan mata uang mereka, alat tukar mereka, bukan berarti kita bagian dari mereka. Kan bab muamalah, ya. Kembali ke sini. Misla husnik ma ra'aina qad ya wajha sururi. Seperti wajahmu wahai baginda, kami tidak pernah memandang sama sekali. Ya wajha sururi, wahai sumber kebahagiaan kami. Anta syamsun, anta badrun. Kalau bahasa biasanya, engkau ibarat rembulan, itu biasa. Tapi kalau dikatakan anta syamsun, engkaulah sang pelita itu. Syamsun, ada namanya Samsul? Pak Samsul ada nggak? Suaminya ada namanya Samsul. Tuh, suaminya Samsul. Samsul Pak Samsu? Yang benar sebenarnya Samsul, Samsu atau Syams. Ya, cuma karena udah jadi merek rokok tertentu, lain lagi deh ya. Anta syamsun, engkaulah sang pelita hakiki itu. Kata Imam Nawawi, pelita yang kamu lihat matahari, surya, bahasa lamanya kan surya. Surya, pelita bahasa sastra. Surya bahasa Kawi, bahasa orang Sanskerta. Bahasa Arabnya syams, bahasa Indonesianya matahari. Sama aja itu. Matahari pagi terbit, sore terbenam. Tapi pelita hakiki bernama baginda Nabi Muhammad, dia tidak boleh terbit dan terbenam. Dia senantiasa wujud, diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta badrun, jika siang engkaulah pelitanya, jika malam engkaulah rembulannya. Maka kalau ada orang mimpi melihat matahari atau mimpi lihat rembulan, itu mimpi baik. Karena itu ibaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mimpi bagus. Dulu saya waktu nyantri sering sekali mimpi matahari, mimpi bulan. Ya. Guru-guru kita mengatakan insyaallah satanalu ilman katsiran. Engkau akan dapat ilmu yang tinggi. Ya, semoga doa mereka mustajab. Ya. Semoga yang saya sampaikan setetes dari ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Anta nurun fauqa nurin. Anta, ente. Ya, anta, ente. Jadi bahasa halus anda. Anta, anda, ente sama. Engkaulah. Nur, fauqa nur, cahaya tapi lebih terang dari cahaya rembulan dan cahaya matahari. Kalau cahaya bulan terangnya tidak terlalu terang, cahaya matahari silaunya membuat mata perih. Tapi cahaya Rasulullah tidak terlalu terang tapi cukup, juga tidak terlalu redup, sungguh syahdu di dalam qalbu. Maka orang yang memandang wajah Nabi, ada yang terpandang cuma cahaya, ada yang terpandang seperti matahari, kemilau, sanggup dia lihat.
Ada yang memandangnya rupa manusia, ada yang memandangnya rupa-rupa macam-macam. Indahnya bukan main. Maka setiap sahabat menceritakan Nabi berlainan-lainan. Ada yang menceritakan rambutnya. Satu kali sahabat Nabi Jabir bin Abdullah mengatakan, bulan purnama di atas kami, di bawah ada Rasulullah menggunakan baju beliau putih, terus kemudian ada jubahnya berwarna merah marun. Orang kulitnya campuran antara Arab, Mesir, Babilonia. Jadi kulit Nabi itu sudah mix, tidak hitam, tidak sawo mateng, enggak juga putih pucat, sedang. Lihatlah Habib yang paling bening kulitnya, kira-kira Rasulullah seperti itu, lebih indah dari itu. Orang yang kulitnya seperti itu dipakaikan jubah merah marun, ada mata bulan di atas. Apa kata Jabir? Aku pandang rembulan, aku pandang yang di bawahnya. Ternyata yang di bawahnya lebih tinggi dan lebih kuat syahdu cahayanya dibanding yang di atas sana. Inilah nur fauqan nur, cahayanya lebih kuat dari cahaya rembulan. Ini sahabat Nabi yang bercerita. Abdullah bin Zubair juga mengatakan itu. Semua sahabat mengatakan itu. Orang mengira kalau belajar sunnah wajahnya harus kenceng, kiai. Gini, bid'ah, salah, nar, tahu nar nggak? Jadi orang mengira kalau hijrah belajar sunnah wajahnya harus sangar, luruskan soft. Itu bukan hadis Nabi. Bahwa meluruskan soft dengan wajah yang sangar itu bukan hadis Nabi. Itu peristiwa Sayyidina Umar kalah perang, maka dia minta isyarat kepada Allah. Ketemulah isyarat, ternyata barisan sholat tidak benar. Gimana mau berjuangnya benar? Maka beliau meluruskan, suruh anggotanya, panglima-panglimanya meluruskan saf dengan pedang. Kita bukan lagi musim perang, bro. Ya akhi, kan pakai akhi biasanya. Jangan sembarangan menggunakan riwayat salafus soleh di zaman sekarang. Jadi nggak boleh sembarangan, harus ada ilmunya. Tidak semua teks yang kita baca langsung bisa diturunkan di zaman ini. Ada ilmu yang menghubungkan jarak antara kita dengan Rasulullah dan sahabat itu 1400. Maka pemahaman teks yang terjadi dulu itu ada kondisi yang beda dengan hari ini. Ya, jadi jangan horor-horor amat. Lagi Covid ya, di Jakarta, Masya Allah, itu ada algojo gede di depan, nggak tahu siapa yang angkat dia. Nyuruh orang pakai kiri lagi, wajahnya sangar di masjid, bahkan kadang berteriak. Mungkin dia kerasukan askar yang berteriak di samping kubur Rasulullah. Itu setan itu yang teriak-teriak di sedang dekat kubur Nabi. Itu bukan manusia. Kalaupun manusia ada syayatinul ins, setan manusia. Karena la tarfa'u, jangan kamu mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi Muhammad SAW. Di sisi Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Mau Nabi hidup, mau Nabi sudah wafat, nggak boleh teriak-teriak di kubur Nabi. Coba, udah lihat belum laskar-laskarnya mereka? Ya haji haram, ya haji haram. Itu orang yang begitu di sini kesurupan setan sono. Setan itu masuk ke Mekah Madinah tetap setan. Sebagaimana malaikat masuk ke tempat maksiat tetap malaikat. Pinter-pinter mengambil mana yang pas. Maka datanglah ke ahlinya, kita akan faham bagaimana caranya. Insya Allah. Jadi kenceng gitu ya. Anta nurun fauqan. Ditanya seorang sahabat ini hadis sering saya baca juga. Apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Periwayat hadis membayangkan pedang itu lonjong. Memang pedang lonjong.
Beberapa ahli hadis nulis wajahnya bulat atau wajahnya begini begitu. Ternyata beberapa ahli hadis terjebak juga dengan lafaz. Padahal maksud orang ini, apakah wajah Nabi tajam, menegangkan seperti pedang? Yang paham ini ahli kolbu. Apa kata sahabat Nabi? Tidak, wajah Nabi lebih indah dari rembulan malam 14, lebih indah. Maka siapa yang memandangnya dari jauh, dia jatuh cinta. Dari dekat dia bertambah segan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkaulah sang permata yang mahal itu. Ghali artinya mahal. Anta misbahus suduri. Wahai baginda Rasulullah, engkaulah cahaya yang harusnya ada dalam kolbuku. Ciri-ciri kolbu kita gelap, masih benci orang, masih nyimpan kamus kebencian gak? Beda boleh, benci jangan. Saya benci tuh sama kelompok ini, gak boleh. Kita gak boleh benci sama kelompok manapun. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, membawa sayang ke semua alam. Maka Nabi dijebak berkali-kali oleh Abu Lahab masih datang, karena Nabi gak pernah punya kamus kebencian. Gak ada kamus benci. Mau wajahnya syahdu seperti rembulan, mau buang semua kebencian. Mau wajahnya terang, tidak ada di dalam kolbu kita syirik kepada makhluk Allah, maka wajahnya terang seperti matahari. Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut wajahnya terang. Tapi kadang-kadang Allah zahirkan wajah Rasulullah itu, sehingga ketika Sayyidatuna Aisyah mencari jarum peniti malam hari, itu gak ketemu. Dipakai lampu kecil orang lama, dicari-cari di sudut rumah gak ketemu. Rasulullah datang, wajahnya menerangi semua sudut kamar. Kata Sayyidah Aisyah, ketika aku kehilangan jarum penitiku, tiba-tiba kekasihku sang cahaya masuk kamar, teranglah semuanya, langsung ketemu. Kadang-kadang Allah zahirkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa beberapa habib-habib yang wali kadang-kadang menyaksikan ruhaniah Rasulullah hadir. Kenapa? Karena Allah sesekali ingin mentajallikan, ingin menzahirkan nurnya Rasulullah SAW. Ya Habibi, ya Muhammad. Nah, nih, mau kolbunya bercahaya? Ya Habibi, ya Muhammad. Ini wiridnya. Ini wirid nih Pak. Ini wirid. Cuma orang nggak tahu, orang jadi nyanyi aja. Ya Habibi, ya Muhammad. Sebelum tidur coba baca 7 kali. Ya Habibi, ya Muhammad. Berapa kali? Coba dadanya dipegang, baca. Ya Habibi, ya Muhammad. Wahai kekasihku, wahai cintaku, wahai baginda Nabi Muhammad. Baca 7 kali. Maknai dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak, terserah bahasakan. Panggil dia, wahai kekasihku, baginda Nabi Muhammad. Tidur dalam keadaan begitu, saya jamin sebelum wafat minimal dia bertemu sekali Rasulullah SAW. Allah zahirkan dalam mimpinya, kadang-kadang Allah nyatakan dalam keadaan jaganya. Ya Habibi, ya Muhammad. Itu wirid Pak. Ini bukan wirid sembarangan. Kenapa teks ini ditulis oleh beliau? Ya,
Ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain. Ini tambahan aja. Ya. Kita kalau disyarah bahas sejarah, kita skip ya. Kita langsung man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa saja yang memandang wajahmu, dia pasti bahagia. Dia pasti, maka memandang pasangan, pandanglah dalam nama keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti bahagia. Ya. Mau dimarahin 1000 kali juga nggak bales, Pak. Cuma kadang-kadang nggak memandang dengan itu, tumbuhlah emosi. Ya, ya Pak ya, ngalah Pak lebih baik ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Karena di semua biji zarah alam semesta itu ada nur Nabi Muhammad. Maka sebenarnya kalau ingin bahagia, i'tikadkan bahwa semua yang di alam semesta ini adalah nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Alam ini mau satu, semua air, semuanya, api, air, tanah, debu, daun, pasir, udara, langit, bumi, semuanya tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang mau lihat Nabi kemanapun dipandang itu ada nur wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud beliau, orang paling bahagia di dunia orang yang memandang kemanapun yang dilihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Imam Abul Abbas Al-Mursi yang mengatakan, a'datu nafsi, aku menganggap diriku ghair muslim, sudah murtad kalau memandang sekali kemanapun tidak terlihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan wajah fisik, tapi wajah nur. Karena tidak ada di alam ini kejadian kecuali bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita baca-baca dalam Barzanji, dalam Simtud Durar. Dan itu bukan ajaran Majusi. Di negara jiran ada ustadz ngomong begitu. Kata dia, kajian Nur Muhammad kajian Majusi. Ya salam. Berarti habaib yang nulis qasidah ini pengikut ajaran Majusi, nggak mikir sebelum ngomong. Ingin membantah tapi nggak pakai ilmu, pakai kejahilan. Udah jahilun murakkabun. Ya, kasihan orang begitu. Ya, saya nggak tahu tuh tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah bagaimana tuh orang. Ya. Wah, udah mau 2:30 Pak. Dikit lagi lah ya. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrid wirduna yawman nusyuri. Mubarrad bacanya, as-safil mubarrad. Wahai karimal walidain. Karim boleh diartikan kekasih juga. Kemuliaan kedua orang tuanya disebut karim. Karimul walidain. Haudukas safil mubarrad. Telaga haudmu sungguh, al-haud itu telaga Nabi. As-safi al-mubarrad. Sungguh safi. Ada namanya safi. Safi artinya jernih, bening, mubarrad, sejuk. Siapapun meminum air haud Nabi tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Itu sebabnya siapa saja mencium air haud Nabi, dia minum nanti di surga itu cuma hobi. Kalau teman-teman yang sudah kenal lifestyle perkotaan, minum kopi itu kan di mana aja boleh. Tapi kalau sudah kena gaya-gayaan perkotaan, harus mereknya apa, tokonya apa, harus di kafe tertentu. Rasanya belum tentu lebih enak daripada yang di warung-warung. Cuma kerennya itu, dia sudah nggak haus.
Bayangkan ini kafe bernama Al-Haud, airnya jernih, menghilangkan haus selama-lamanya. Dan jika ada orang yang diberikan air ini di dunia, orang ini dipanjangkan umurnya. Ada, Pak. Saya nggak boleh cerita yang begini itu ya. Wirduna yauman nusyuri, ya. Wirduna ini boleh diartikan juga wirid, bukan wirid yang itu. Tapi kami akan datang pada hari berbangkit untuk menyegarkan jiwa kami. Itu disebut wirduna yauman nusyur. Maka siapa saja yang baca Mahal Qiyam, paham maknanya, hadirkan kebesaran yang punya nama, insya Allah di dunia cinta Nabi masuk ke dalam kalbunya, di akhirat nanti dapat buah, dapat hadiah, minum telaga sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu uraian pendek bacaan Mahalul Qiyam. Gimana? Cukup? Kita lanjut baca 2 bait aja ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Malik yawmiddin, iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali itu kajian kita siang ini sudah 2:30. Saya belum istirahat dari subuh. Mohon izin, mungkin pertanyaannya dikodok malam nanti ya. Jadi malam nanti pertanyaannya bukan 2, saya bolehkan 4. Tapi nggak boleh bertele-tele, langsung tulis, kasih ke penitia. Nanti disortir sama penitia. Ya. Kadang-kadang kalau dikasih mic, dasar orang tinggal di tanah Melayu, negeri kata-kata. Pertanyaannya sudah 5 menit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon izin ya, nanti salam sedapatnya. Tidak usah saya bukan orang suci, saya belum tentu ahli surga juga ya. Saya cuma berharap menjadi ahli surga, berharap disucikan Allah. Jadi salam biasa aja ya, nggak usah kemudian berlebihan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.